Halo teman-teman, punya budget minim cuman di angka 800 ribuan dan pengen HP variannya yang rampat. Saya punya HP second di sini, Realme C21, dia rilisan tahun 2021 dan harganya di sini cuman di angka 800 ribu rupiah aja. Untuk spesifikasinya seperti ini. Untuk baterainya 5000 mAh, layar 6,5 inch, kemudian udah ada fingerprint dan kameranya di 13 megapiksel triple kamera. Variannya rampat dengan internalnya di 64 GB. Seperti yang kalian ketahui, ini adalah HP bekas, HP second yang dijual kembali oleh saya pribadi dengan harga 800 ribu rupiah aja. Langsung aja cek seperti apa kondisinya. HP yang hitungannya udah berumur 4 tahun ya, rilisan tahun 2021 di sini. Untuk kelengkapan isi di dalamnya di sini ada buku panduan. Kemudian kita cek di sini ada HP-nya. Untuk HP-nya ya, teman-teman, dan untuk kelengkapan lainnya di sini untuk charger. Chargernya di sini di 10 watt dengan tipe Oppo, original Oppo ya, teman-teman. Dan untuk USB-nya di sini dia non original yang masih micro ya, teman-teman. Jadi untuk kelengkapan seperti yang kalian lihat, charger punya Oppo dengan USB-nya yang non original gitu ya. Langsung tanpa basa-basi kita cek untuk bagian kondisi HP-nya. Pertama-tama kita mulai dari kemulusan terlebih dahulu, teman-teman. Untuk HP Realme C21 yang hitungannya rilisan tahun 2021, udah 4 tahun gitu ya. Untuk bagian belakang di sini dia masih masuk kategori yang mulus, nggak ada baret, nggak ada jamur. Fingerprint ada di bagian belakang. Untuk bagian samping seperti yang kalian lihat di sini, framenya juga masih mulus banget, gak ada bekas jatuh ataupun semacamnya. Cuman minus pada bagian tempat SIM di sini ada cuil tipis-tipis yang udah triple slot tentunya ya, teman-teman. Untuk hal lain udah oke. Bagian atas di sini kayak ada lecet nih ya pada bagian bezelnya. Bezel bagian atas samping kiri di sini udah ada lecet, teman-teman. Jadi lecetnya pada bagian bezel, teman-teman. Untuk spek ataupun gridnya di sini saya kasih gridnya di grid C aja ya. Udah ada bekas lecet kayak gini di bagian bezel-bezelnya. Untuk tingkat kemulusan grid C ya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Untuk peletakan, teman-teman, buat kalian yang mungkin pengen tahu, bagian bawah di sini ada colokan charger yang masih pakai micro. Di sini ada speaker mic ya maksudnya. Kemudian colokan headset, di sini ada tombol power sekaligus tombol volume. Bagian atas kosong, di sini tempat SIM-nya. Dan untuk bagian speaker ada di bagian belakang di sini ya. Kurang lebih kayak Realme C20 gitulah, dan fingerprint ada di bagian belakang. Untuk dimensi di HP ini tingkat ketebalan di 8,9 mm. HP-nya di sini cukup tebal lah ya. Untungnya di sini dia nggak mengkotak, ngikuti lekukan tangan, jadi kerasanya lebih tipis dikit. Padahal untuk tingkat ketebalan di sini masuk kategori yang cukup tebal, teman-teman. Untuk bobotnya sendiri di 190 gram. Untuk HP-nya di sini untuk genggaman satu tangan hitungannya standar aja, nggak yang pas oke banget ataupun semacamnya, karena untuk dimensi kelebaran di HP ini di 76,4 mm, teman-teman. Jadi untuk ke samping di sini dia cukup lebar. Ya cukup nyaman lah buat kalian yang mungkin hitungannya suka buat nonton ataupun semacamnya di HP Realme C21 di sini. Dibuat main game gimana, Bang? Bisa, tapi nggak yang pas oke banget ya, karena HP ini masih menggunakan chipsetnya MediaTek Helio G35, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja coba cek pada bagian layarnya. Kondisi layar yang seperti apa ya, teman-teman. Kalau untuk sentuh-sentuh di sini semuanya aman dan normal banget untuk bagian sentuh-sentuhnya. Kita lanjut cek bagian layarnya, teman-teman. Untuk layar bagian atas di sini aman, gak ada shadow ataupun flek putih ya, teman-teman. Cuman pada bagian bawah di sini kayak ada flek putih tipis banget bagian pojokan di sini ya, dan nggak berpengaruh banget sama bagian sentuh-sentuhnya. Kan bagian sini ya tadi ya, teman-teman, seperti yang kalian
lihat gak ada pengaruh apapun pada bagian sentuh-sentuhnya, walaupun ada yang seperti ini. Dia samar banget tuh, putih tipis banget pokoknya ya teman-teman. Untuk bagian layarnya di sini, untuk layar di HP ini dia masih berukuran di 6,5 inch seperti yang udah kita baca di bagian dashboardnya. Pakai IPS LCD, untuk resolusinya di HD plus ya teman-teman, dengan tingkat kecerahan di 400 nits aja. Mau dibilang oke ya enggak banget, tapi kalau untuk ukuran harga yang cuma sisa 800 ribuan, dapat varian RAM 4 dengan storage di 64 GB, menurut saya udah cukup lumayan. Bisa diisi WA, bisa Facebook, bisa TikTok, bahkan bisa IG dan beberapa aplikasi lainnya. Cukup lumayan nyaman lah ya untuk varian HP yang udah RAM 4 dengan storage-nya di 64 GB. Jadi buat multitasking dan semacamnya, HP Realme C21 menurut saya udah bisa banget diandelin teman-teman. Kemudian kita cek tentang ponsel terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini dia. Untuk tentang ponsel di HP ini langsung aja kita cek di bagian mana ya, ini dia tentang ponsel teman-teman. Untuk Realme C21 di sini dia versi Android-nya 11, versi UI-nya di 2.0. Untuk RAM 4, pakai prosesornya di sini 8 inti, ini bahasanya kayak octa-core gitulah mungkin ya, dengan chipsetnya MediaTek Helio G35 dengan storage-nya di 64 GB yang udah berkurang kurang lebih di sekitar 15-an GB gitu, yang tersedia di 49,4 GB teman-teman. Baterai di HP ini udah awet banget. Jadi saya bilang di awal kan ya, untuk pemakaian sehari-hari kalau cuma medsos ataupun semacamnya, atau mungkin buat anak sekolah gitu ya, ini udah cukup sih menurut saya ya. Paling nggak kebutuhannya semisal buat ujian ataupun semacamnya, yang penting bisa buat tempat file kayak tugas-tugas dan semacamnya, ini udah cukup banget untuk harga 800 ribuan yang udah storage-nya gede gitu ya teman-teman di HP ini. Baterainya awet di 5000 mAh dengan charger yang masih di 10 watt, belum fast charge tentunya teman-teman. Kemudian kita cek bagian fungsi-fungsi di kayak speaker, kita coba di sini aja ya teman-teman. Tuh, ada di bagian belakang tuh. Jadi untuk tingkat kenyaringan udah nyaman dan normal banget ya teman-teman. Untuk bagian speakernya di sini, sentuh-sentuh ataupun getar juga oke ya, getarnya juga berjalan dengan baik. Kita lanjut cek pada bagian sensor sidik jarinya, kita aktifin dulu ya teman-teman. Oke, untuk fingerprint udah saya aktifin ya. Ini ya teman-teman, udah ada sandinya. Langsung aja kita coba untuk fingerprintnya. HP yang berumur 4 tahun, responsif dan mantap, dan fungsinya juga oke banget untuk HP Realme C21 yang saya pegang di sini teman-teman. Kita lanjut pada bagian kameranya. Untuk kamera di 13 megapiksel dan 2 megapikselan lainnya kamera pelengkap aja. Kemudian untuk kamera selfie-nya di 8 megapiksel. Maaf, bukan 8, di 5 megapiksel maksud saya ya teman-teman. Kita coba untuk ngefoto di sini. Oke, ini kamera utama. Kita lanjut kamera potretnya. Kurang dekat apa ya? Kita coba agak jauhan dikit. Oh, kurang jauh dikit. Oke, lanjut kita cek untuk hasil fotonya. Ini untuk kamera potret ya teman-teman. Secara detail udah mantap. HP Realme ini emang kayak Oppo ya. Kalau untuk urusan kamera menurut saya pribadi, sekalipun resolusinya kecil, itu udah cukup lah untuk tingkat ya kayak kehangatan, warna dan semacamnya, itu udah oke ya teman-teman. Ini potret kalau ambil sembarang tuh ya. Tuh, malah banyak yang ngeblur ya teman-teman. Ini untuk kamera biasa, detailnya juga mantap seperti yang kalian lihat ya teman-teman. Yang penting pencahayaannya itu tepat dan mantap ya teman-teman. Untuk kamera selfie-nya yang seperti ini. Kalau urusan kamera selfie sih saya nggak bisa meraguin HP ini tuh, diperhalus lah wajah saya dengan AI-nya gitu ya teman-teman, dengan beauty gimana gitu ya. Jadi untuk buat foto-foto mengabadikan momen di HP Realme C21 memang bukan yang terbaik, tapi kalau untuk
ukuran harga 800 ribuan, kameranya udah oke dan mantap ya teman-teman. Untuk yang bisa kalian dapetin lagi, variannya udah gede, RAM 4 dengan storage-nya di 64 GB. Buat kalian yang mungkin berminat lah ya, buat kalian yang mungkin berminat dengan HP Realme C21 varian RAM 4 dengan internalnya di 64 GB di sini, bisa langsung hubungi saya di deskripsi untuk cara ordernya ya teman-teman. Sekian untuk videonya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.